salah ya, itu tidak benar semuanya. Karena Ujang itu sebelum menjalankan challenge, Ujang itu sudah disawer duluan ya. Ujang jadinya itu tidurnya di rumah yang itu ya, karena para prayoganya tidur di sana juga sama langsung dia cium di sini. Nah, di situ Ujang rembes nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Aduh, Ujang seneng banget ya di kesempatan kali ini Ujang kembali bertemu dengan Palop-Palop. Ujang selalu mendoakan semoga Palop-Palop dimanapun Palop berada selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, jadi kali ini Ujang Halu akan menceritakan pengalaman dan momen-momen ketika Ujang berada di kediaman para prayoga. Dan itu luar biasa sekali. Ujang sampai sekarang pun masih berasa mimpi ya. Masih berasa mimpi bertemu dengan para prayoga yang selama ini hanya Ujang bisa lihat dari YouTube, bisa lihat di televisi. Akhirnya Ujang bisa memegang dan mencubit-cubit pipinya sesuai permintaan mama ya, tapi tidak dicubit ya, cuma dicubil-cubil kayak gitu aja gitu kan. Jadi kala itu Ujang sampai ke kediaman para prayoga sekitar pukul 11 siang ya guys, dan itu tuh terbilang lambat Ujang nyampe ke sana karena di jalan Ujang banyak berhenti. Perutnya udah keroncongan, Ujang berhenti dulu ke warung ya, makan dulu, diganjal dulu perutnya gitu kan. Terus pengen ngerokok, Ujang berhenti lagi karena kan gak mungkin ngerokok sambil mengendarai motor, kan itu berbahaya ya. Nah, jadi Ujang tuh dari Bali itu sudah mendapatkan Sherlock dari Mbak Anggi ya. Jadi Ujang mengikuti arahan map dari Mbak Anggi itu sehingga Ujang sampailah ke lokasi rumahnya Farel. Dan ternyata rumahnya para prayoga itu tidak susah dicari guys ya. Jadi dari jalan raya saja kita sudah bisa menemukan titiknya gitu ya. Jadi Ujang masuk ke jalan besar di situ, masuk jalan besar sampai mentok, dan itu rumahnya Farel di sana. Ketika datang itu Ujang langsung parkir motor dan langsung menghampiri Mbak Anggi ya. Kita ngobrol beberapa menit dan Ujang juga di situ ngobrol juga dengan seorang bapak yang rela datang pagi-pagi hanya untuk bertemu dengan Ujang Halu. Jadi Ujang Halu ini punya fans juga guys. Dan setelah itu Ujang dihampiri oleh Mas Ajis Kaos ya. Mas Ajis sepertinya memang sudah tahu dengan kedatangannya Ujang karena anak IPS juga bilang sebelum beberapa hari sebelum Ujang datang ke Banyuwangi itu mereka sudah ramai, sudah gembar-gembor, mungkin sudah heboh gitu ya akan kedatangan Ujang Halu ke sana gitu. Jadi di situ Mas Ajis datang menyambut Ujang ya, kita ngobrol-ngobrol juga di warung sebentar, langsung Mas Ajis menyuruh Ujang masuk ke rumahnya Farel Prayoga ya. Kita lanjut masuk ke rumahnya Farel. Setelah Ujang masuk ke dalam seperti biasa duduk, kita langsung Mas Ajis manggil Bu Siti dan Pak Joko ya, kita silaturahmi ya di situ, kita juga cerita-cerita di sana. Luar biasa, Ujang di sana tuh benar-benar disambut sangat hangat sekali oleh keluarganya Farel. Yang itu masih bagaikan mimpi gitu ya. Betapa hangatnya keluarganya Farel ini, Ujang berasa kayak saudara gitu ya. Sambutannya itu luar biasa sekali. Dari situ kita panjang lebar ngobrol dan Ujang lebih lama ngobrol dengan Pak Joko ya. Di situ kita ngobrol-ngobrol, Pak Joko di situ menceritakan tentang para prayoga juga waktu masih zaman ngamen ya. Dan ternyata Pak Joko ini kalau udah ngobrol tuh guys ya, bener-bener enak banget tuh Pak Joko ini ya. Padahal Ujang kalau lihat dari wajahnya Pak Joko kan gimana, sangar gitu ya. Pak Joko mohon maaf ya kalau nonton video ini. Ujang senang loh Pak bisa ngobrol sama Bapak ya. Itulah guys, kita tidak boleh ya menilai seseorang itu dari luarnya ya. Meskipun Pak Joko terlihat sangar, tapi kalau udah ngobrol pasti kalian betah dengan Pak Joko. Tapi Ujang pun betah ya menyimak beliau menceritakan Farel gitu kan, menceritakan zaman-zamannya beliau masih usaha Pinang itu ya. Dan beliau menceritakan akhirnya Pinangnya itu tidak bisa lagi berjalan akibat pandemi ya. Kita nyampe jam 11, Farel pulang jam 2. Lumayan kita menunggu, tapi selama menunggu juga kita
happy gitu ya menunggu Farel tuh, karena kita juga bisa berinteraksi dengan Bu Siti, dengan istrinya Mas Ajis, dengan mbahnya Farel pun datang juga ke sana ya. Ujang masih ingat tuh mbahnya Farel sambil senyum-senyum, itu gak tahu ya mbahnya Farel tuh apa jangan-jangan dia sering nonton reactionnya Ujang Halu gitu ya, kayak udah lihat Ujang tuh kayak udah gak asing gitu mbahnya Farel itu. Kita salaman juga sama mbahnya Farel gitu. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol sama Bu Siti juga tuh selama menunggu Farel ya, bercanda-bercanda gitulah kita obrolannya. Dan pada akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba ya, sekitar pukul 2 akhirnya Farel Prayoga tuh sampai ke rumah, dan itu bunyi motor Panus dari depan tuh Ujang sudah mulai berdebar-debar ya, udah mulai gak karuan tuh, udah mulai keringat dingin guys. Dan di situ ya Mas Ajis tuh bener-bener menikmati sekali ya ekspresi dan apa namanya gestur badan Ujang yang mulai was-was, mulai grogi. Dia tuh kelihatan menikmati sekali kan, sampai dia merekamnya itu sampai ngakak-ngakak tuh Mas Ajis itu ya. Ujang kan di perjalanan itu ya sudah memikirkan ya, di kepala Ujang tuh sudah memikirkan merangkai kata-kata nanti kalau ketemu Pare mau ngomong apa, mau ngebahas apa gitu kan. Tetapi setelah Paranya datang menghampiri dan kita saling tatap, dan apalagi ketika Pare Prayoga itu ngambil tangannya Ujang tanpa Ujang nyuruh, ya mungkin Pare udah kebiasaan seperti itu ya. Tanpa Ujang nyuruh dia datang dari arah tengah rumah lewat depan dia. Pare tuh dia datang tuh sambil udah keadaan mukanya tuh semberingah dan senyum. Senyum Pare itu, dia senyum langsung megang tangannya Ujang, langsung dia cium di sini. Nah, di situ Ujang rembes nangis. Nah, ketika dia masuk itu wajahnya itu udah semberingah Pare, itu udah keadaan senyum, dia datang menghampiri Ujang itu. Langsung dia narik tangannya Ujang, langsung dia cium tangannya Ujang seperti itu. Ya terenyuhnya gini ya, apa namanya? Jadi kedatangannya Ujang ke sana tuh bener-bener sama Pare Prayoga itu dianggap guys. Jadi Ujang bener-bener merasa datang ke sana tuh tidak sia-sia. Ujang mungkin beruntung sekali datang ke sana. Pare Prayoganya tuh bener-bener apa ya? Bener-bener reaksinya ketemu Ujang tuh bener-bener kayak senang gitu guys ya. Dan di situ juga dan di situ juga Parelnya tuh mau loh berinteraksi dengan Ujang. Dia nanya dari mana asalnya, Ujang jawab dari Bandung. Terus mungkin dia aneh ya, orang Bandung kok bisa di Bali. Dia nanya lagi ngapain di Bali. Ujang di situ bilang merantau gitu, sama seperti Pare. Kalau Pare pergi ke Jakarta kan Pare juga sama merantau gitu. Jadi Ujang tuh senengnya tuh dia tuh ada interaksi dengan Ujang gitu ya. Malah seperti Pare tuh kayak penasaran sama Ujang, makanya dia nanya-nanya seperti itu. Apalagi Ujang kelihatan nggak paham dengan bahasa Jawa, langsung dia di situ kepo. Dia nanya apa ya, waktu itu lupa lagi dia bilang apa ya, abang orang mana katanya gitu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dia bilang seperti itu ya. Ujang jawab Ujang orang Bandung gitu, makanya Ujang nggak paham. Dia malah ngakak di situ, dan Ujang tuh senangnya Farel bener-bener apa ya,
Duh, Ujang langsung merinding ya menceritakan ini karena ini benar-benar pengalaman yang sangat berharga sekali guys buat Ujang, yang mungkin sampai kapanpun Ujang nggak akan bisa melupakan momen ini ya, melupakan momen-momen ketika ngobrol dengan Pak Joko, ketika ngobrol dengan Bu Siti, dengan anak-anak YPS juga. Setelah itu Ujang kembali lagi ngobrol sama Pak Joko ya, dan karena waktu itu udah pukul 2 itu sudah termasuk telat ya kita makan siang. Akhirnya Ujang pamit dulu ke Pak Joko untuk berkumpul dengan anak-anak YPS di warungnya Mbak Anggi ya, yang sudah ditata, disiapkan itu pesanan-pesanannya, pesanan dari Mbak Kinyis untuk anak-anak YPS, dan kita makan bersama di sana. Dan di sana juga kita ngobrol, saling share gitu, dan luar biasa sekali anak YPS juga guys ya. Bener-bener Ujang datang ke sana tuh bener-bener disambut hangat sekali ya. Karena memang Ujang itu tujuannya ke Banyuwangi bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan Farel, tapi ingin bertemu dengan anak-anak YPS juga. Karena mereka tuh bener-bener berjasa loh ya, anak-anak YPS ini. Tanpa mereka kita tidak akan tahu aktivitas Farel Prayoga kesehariannya guys. Tanpa mereka Ujang juga mungkin tidak bisa konten reaction, karena Ujang juga banyak sekali video reaction yang Ujang ambil dari mereka ya, baik itu dari Mas Kecing, dari Mas Galeri, dari Kumandor ya. Dan Ujang berharap para YPS ini tetap kompak dan konsisten dalam mengontenkan Farel Prayoga gitu kan, karena memang para palop itu ya larinya ke siapa untuk mendapatkan informasi kalau bukan kepada YPS gitu kan, yang selalu update setiap saat ketika Farel Prayoga sedang di rumah ya guys ya, seperti itu. Dan setelah kita ngobrol warawiri sana sini kita selesai makan ya, akhirnya Ujang lanjut menjalankan challenge dari Mbak Kinyis ya. Nah, di sini juga Ujang sekalian akan mengklarifikasi kepada para palop semuanya bahwa ada sebagian palop yang berkomentar tidak enak ya ketika Ujang menjalankan challenge ya, dan itu komentarnya itu di video anak-anak YPS ya, ketika Ujang sedang nyemplung ke sungai itu. Ada yang bilang tega gitu kan, yang ngasih challenge gitu. Ada yang bilang mau-maunya apa ya, kalau nggak salah tuh dikasih 200 challenge seperti itu semua salah ya, itu tidak benar semuanya. Karena Ujang itu sebelum menjalankan challenge, Ujang itu sudah disawer duluan ya, sudah disawer duluan sama Pak Kinyis ya. Dan itu sudah ada kesepakatan antara kita berdua guys. Jadi bagi palop-palop yang mungkin tahu dari awal mungkin ya sudah tahu lah ya, sudah paham Pak Kinyis sudah ngasih challenge sama Ujang, ngasih saweran dengan syarat menjalankan challenge gitu kan. Mungkin yang komentar itu juga Ujang maklumi ya, mungkin karena mereka tidak mengikuti dari awal gitu kan sebelum Ujang berangkat ke Banyuwangi, jadi mereka tahunya Ujang dadakan challenge itu ya, mandi di sungai itu, padahal kita sudah direncanakan dan itu sawerannya sudah duluan. Dan mengenai nominalnya Ujang nggak bisa sebut, tapi itu lebih dari cukup ya. Dan yang komen Ujang dikasih sawer 200 itu tidak benar ya. Apabila buat kalian yang pengen buktinya, Ujang bisa lihat ini ya struknya. Ini adalah bukti transfer dari Mbak Kinyis ya. Ini sawernya sudah duluan sebelum Ujang menjalankan challenge di kediamannya Farel Prayoga, yaitu di sungai tempat Farel Prayoga biasa berenang ya guys. Nah, setelah Ujang menjalani challenge itu kan Ujang ngobrol lagi ya sama anak-anak YPS sampai sore. Terus Mas Ajis datang lagi, nyamperin lagi ke sana ya. Nyamperin lagi, terus dia menyampaikan pesan dari Bu Siti dan Pak Joko ya, yang meminta Ujang buat nginep saja gitu. Aduh, itu Ujang kayak apa ya? Kayak langsung bengong gitu. Malah Ujang tanya balik ke Mas Ajis. Mas Ajis gak bohong kan? Ya ngapain katanya saya bohong. Ya Ujang juga ini ya percaya, masa sih Mas Ajis bohongin Ujang gitu kan, tega banget gitu kan. Itu mamanya Farel loh bilang katanya sama bapaknya Farel gitu, nyuruh Ujang buat nginep aja gitu kayak gitu. Terus Ujang nanya ke Mas Ajisnya, di sini di rumah yang ini gitu kan. Enggak, di rumah yang itu yang baru katanya, cuman itu rumahnya privasi ya, gak boleh dikontenin katanya kayak gitu. Ya Ujang juga mikir-mikir ya, gak berani lah ngontenin gitu, apalagi tuh di dalam rumah gitu. Akhirnya Ujang jadinya itu tidurnya di rumah
yang itu ya, karena para prayoganya tidur di sana juga sama si Kevin sama Wahyu, jadi gak jadi di rumahnya yang satunya lagi gitu. Tadinya mau di sana tidurnya sama Farel gitu. Dia tanya, ya Mas Ajisnya bilang nanti di rumahnya itu tidur sama Farel katanya gitu. Tidur sama Farel, ya Allah. Ini kayaknya bisa-bisa sampai subuh jangan tidur ya kalau misalkan tidurnya sama Farel. Wah, kayaknya dipotohin terus Farelnya ya. Nah, ketika Ujang menjalani challenge itu, Ujang ketemu dengan Mas Hengki ya. Mas Hengki itu adalah salah satu anak YPS paling pertama yang ngontenin Farel ya. Jadi bisa dibilang itu paling senior ya, Mas Hengki itu. Namun sekarang beliau ada kesibukan lain yang membuat beliau jadi jarang ngontenin Farel ya guys. Dan beliau tuh datang ke tempatnya Farel setelah tahu ada Ujang di sana. Jadi kita itu adalah momen pertemuan pertama Ujang juga dengan Mas Hengki ya. Dan kita ngobrol-ngobrol dan obrolan kita tuh berlanjut di rumahnya Farel. Jadi Mas Hengki di sana juga bersilaturahmi dengan Pak Joko karena mereka juga sudah lama tidak bertemu. Selama 1 bulan Mas Hengki itu tidak bertemu dengan Pak Joko, dan bertemu lagi dengan Pak Joko tuh karena ada Ujang di sana. Jadi dia sekalian menemui Ujang dan bersilaturahmi dengan Pak Joko. Jadi kita lanjut lagi ngobrol lagi, dan obrolan kita lumayan lama waktu itu membahas Farel. Lalu setelah itu Ujang kembali lagi keluar minta izin ke Pak Joko karena dipanggil sama Mas Kecing, dan ternyata Mas Kecing ngajakin podcast. Kalian sudah lihat ya podcastnya yang Ujang itu ada di ruangan studio, dan itu studionya itu punya seorang YouTuber, apa ya namanya itu, Media Pelantara ya nama channelnya. Dulu beliau tuh sering ngontenin Farel, tapi sekarang beliau sudah kontennya itu sudah beralih ke reaction ya, Media Pelantara itu, dan itu masih saudaranya Mas Kecing. Dan kita melakukan podcast di sana bersama Mas Kecing karena podcast yang ketika Ujang gelayutan di ayunan itu terpotong ya, itu nggak full. Makanya kita melakukan podcast kedua kalinya di studionya Media Pelantara. Nah, setelah kita melakukan podcast, akhirnya Ujang diantar lagi sama Mas Kecing pulang ke rumahnya Pak Joko. Tidak langsung masuk ya, karena lihat omnya Ujang juga sudah nangkring di tempatnya Mbak Anggi. Pokoknya dia betah banget di tempatnya Mbak Anggi itu. Di sana juga ada anak-anak YPS waktu itu bilang sama Ujang bahwa Bu Siti sudah ngambil bantal. Ujang nggak lihat sih. Ujang nggak lihat ketika Bu Siti itu ngambil bantalnya, tapi anak-anak YPS bilang Bu Siti ngambil bantal buat Ujang halu tidur. Seneng banget. Dan di situ kita juga kembali ngobrol lagi sama Mbak Anggi ya. Kayaknya lebih banyak ngobrol sama Mbak Anggi deh. Kita ngobrol lagi di sana sampai agak lumayan malam ya. Dan di situ Ujang diminta live Instagram ya oleh Palop, dan Ujang live Instagram. Ada beberapa Palop ya, si Firman itu ya, Firman request ingin disapa sama Farel ya, Ujang kabulkan ya. Ujang kabulkan, langsung Ujang coba interaksi dengan Farel melalui Instagram. Ujang arahkan ke Farel, dan di situ Farel keadaannya sedang main game ya bersama si Kelvin dan juga Wahyu ya. Dan akhirnya Firman mendapatkan sapaan dari Farel, dapat interaksi juga dengan Farel gitu kan. Dan di situ juga ada momen yang sangat menyentuh sekali ketika Farel Prayoga bilang, "Mas, sampean kalau mau apa ya, Bang, kalau mau tidur di sana ya," dia ngarahin ke sebelahnya gitu. Ih, seru bobo di pinggirnya Farel gitu kan. Duh, senangnya bukan main, ya ampun. Kala itu Ujang tuh ketiban apa ya, kok bisa diperlakukan seperti itu loh guys. Dia tuh kayak tamu istimewa loh di sana, padahal Ujang tuh kesana apa ya, hanya fansnya Farel Prayoga yang mungkin datang ke sana tuh hanya sekedar merepotkan saja gitu. Tapi benar-benar Ujang tuh dianggap sekali loh datang ke sana tuh, malah bener-bener kayak saudara gitu. Kayak pokoknya diistimewain lah, kalian bisa bayangkan gimana rasanya diistimewain gitu kan. Nah, setelah itu kita live Instagram lumayan Ujang lama di situ ya, dan akhirnya masuklah Bar Reaction. Kalian sudah nonton juga videonya kan? Masuk Bar Reaction dan masuk Kang Mams. Ya di situ kita membahas juga mengenai single Farel Prayoga yang Aku Ngamen, yang itu agak-agak ada kendala, yaitu mengenai views-nya yang lambat gitu kan. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai normal ya itu views-nya, karena sepertinya masalahnya itu sudah ketemu sama Om Rais dan sudah
diperbaiki gitu kan. Nah setelah itu kita pun akhirnya mengakhiri live Instagram, kebetulan juga sudah malam banget, akhirnya Ujang juga pamitan sama Mbak Anggi ya, sama Mas Hengki juga kita pamitan. Lalu Ujang kembali masuk ke rumahnya Farel, tapi di situ Pak Jokonya sedang tidak ada dan Bu Siti sedang pergi ya, gak tahu kemana, atau mungkin itu beliau ngambil bantal kah? Ujang juga gak tahu ya. Nah kita nunggu lumayan, beberapa waktu kemudian Pak Joko pulang ya sama Bu Sitinya. Di situ Bu Siti juga nawarin kalau mau istirahat, katanya dia menunjukkan kamar yang nanti buat Ujang dan pamannya Ujang pakai buat tidur ya. Kamarnya itu di bagian tengah, di tengah rumah kamarnya. Dan kita juga sebelum tidur tuh Ujang juga nonton bareng sama Pak Joko ya. Kita ngakak-ngakak loh guys di situ ya, udah kayak deket banget gitu Ujang sama Pak Joko itu. Kita nonton video dari anak-anak YPS momen ketika Ujang bertemu dengan Farel ya, tuh Pak Joko juga ngakak-ngakak tuh. Ujang di sana malu sekali loh. Soalnya ditonton sama bapaknya anaknya gitu ya. Ujangnya sampai bilang, "Pak, saya malu loh Pak." Joko ya, rapopo katanya, dia ketawa-ketawa seperti itu. Terus Ujang pamit tidur kepada Pak Joko dan Bu Siti karena harus bangun pagi ya. Kita kan sudah berencana untuk pulang pagi-pagi gitu kan. Jadi kamar yang Ujang pakai tidur bersama Om Ujang itu ada sebuah lemari besar ya, dan di situ tuh banyak sekali hadiah-hadiah palop yang disimpan di sana ya. Kayak semacam baju, pokoknya kebanyakan itu baju ya. Lemarinya itu besar sekali, gak mungkin Ujang videokannya, gak sopan ya. Lemarinya tuh gede sekali dan situ bajunya tuh numpuk ya, bajunya tuh numpuk. Oh kayaknya itu baju-baju hadiah dari palop-palop gitu disimpan di sana gitu kan. Dan Ujang pun akhirnya tidur, dan itu Bu Siti dan Pak Joko tuh masih di luar ya, masih nonton TV, mereka masih ngobrol. Tidurnya mereka malam ya. Nah pagi-paginya kita bangun ke kamar mandi, cuci muka. Nggak mandi ya guys, karena gak tau kenapa kok males mandi. Gak apa-apa lah, kan keluarganya paling nggak lihat Ujang nggak mandi ya. Nah setelah itu kita nggak bisa langsung pulang ya, nggak bisa langsung pamit karena penghuni rumahnya pada masih tidur ya. Jadi kita nunggu dulu ya, kita rokokan dulu di luar gitu kan ya. Kita juga ujung-ujungnya ke Banggi lagi ya, ke Banggi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu Bu Siti bangun ya untuk pamitan. Dan Ujang juga akhirnya ngeplog ya, mengeksplor kandang sapinya Farel, kandang kambingnya Farel, dan akhirnya Ujang juga bertemu dengan mbahnya Farel. Kita ngobrol bareng juga. Ujang tanyain juga hadiah dari Bu Nur Saidah. Sebenarnya ada yang satu ya, bajunya itu kebesaran, tapi mbahnya Farel tuh bilang seneng katanya gitu. Tapi satunya lagi kan hadiahnya dua ya, pemberian dari Bu Nur Saidah itu buat mbahnya Farel, tapi yang satu cocok, ukurannya pas, yang sudah dipakai dan ada di videonya di Banggi ya. Itu warnanya itu bagus banget, penuh warna, warnanya hijau, itu bunga-bunga kalau gak salah, itu pas sekali ukurannya dengan mbahnya Farel. Dan setelah itu Ujang juga mengabadikan momen ketika Farel Prayoga berangkat sekolah ya guys. Kayaknya Ujang tuh berat sekali gitu ya untuk ninggalin Banyuwangi tuh. Apalagi pas ketika Ujang pamitan sama Farel ya. Ujang setelah pamitan sama Panus, Ujang pamitan sama Farel. Mas Ujang pulang ya. Nggih, makasih udah mampir. Aduh, bener-bener nih anak. Apa sih, ya ampun, kok sedih sekali kalau ingat anak itu ya. Tuh, kenapa sih kalau bahas anak itu selalu air mata tuh selalu ini ya, spontan gitu, keluar sendiri gitu. Itu sebelum Ujang pamitan sama Farel tuh Ujang pamitan dulu sama Bu Siti ya, tapi sama Pak Jokonya enggak, karena Pak Jokonya masih tidur ya. Jadi Ujang pamitannya sama Bu Siti saja. Berat banget rasanya itu, apalagi lihat ketika dia pergi sekolah gitu kan, diantar Panus. Ujang hanya bisa lihat dari jauh kan kepergiannya gitu. Di situ pun Ujang akhirnya pulang juga ya. Gak lama Farel pergi berangkat sekolah, Ujang juga lanjut pulang di sana. Ini benar-benar luar biasa sekali. Ini pengalaman berharga banget buat Ujang. Banyak sekali makna ya di balik ini semua. Pokoknya Ujang sudah gak bisa ngungkapin dengan kata-kata lagi guys ya. Jadi Ujang hanya
bisa mengatakan bahagianya luar biasa yang Ujang rasa ya. Sambutan dari keluarganya Farel, sambutan dari YPS, sambutan dari Farel Prayoganya juga hangat sekali sama Ujang, kita banyak interaksinya, Farelnya banyak senyum loh sama Ujang, itu yang bikin Ujang tuh merasa bahagia gitu. Jadi dia tuh kayak seneng loh kedatangan Ujang itu, tidak tidak merasa terganggu gitu ya. Padahal kan dia pulang sekolah capek. Makanya Ujang nanya di sana kan waktu ada videonya di Mas Ajis, "Farel capek?" "Capek," katanya gitu. "Mau ganti baju dulu, mau istirahat dulu?" "Oke," katanya gitu bilang. Tapi dia senyum-senyum kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja suatu saat Ujang bisa lagi ke sana ya guys, dan ya doa terbaik untuk keluarga Pare Prayoga, semoga selalu diberi kesehatan semuanya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya, begitu juga Pare Prayoga, semoga lancar rezekinya, lancar karirnya, selalu dikasih kesehatan, dan buat YPS juga selalu kompak, semoga kalian semuanya para YPS Ujang doakan menjadi para YouTuber sukses semua. Dan tak lupa buat follow-follow juga ya. Buat follow-follow juga, makasih semuanya yang sudah support dan ngasih dukungan sama Ujang untuk bisa bertemu dengan para Prayoga, dan keantusiasan kalian semua ingin menyaksikan Ujang untuk bertemu dengan para Prayoga itu yang Ujang suka ya, yang membuat Ujang tuh semakin tertantang gitu ya. Wow, ini follow-follow tuh bener-bener mengharapkan Ujang buat bertemu dengan Farel. Di sana Ujang semakin semangat gitu kan. Dan Ujang juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Kinyis dan untuk Ibu Nur Saidah dan untuk Mbak Tia Singapura juga. Kalian sudah berbagi rezeki dengan Ujang, dan berbagi rezeki juga dengan YPS, dan berbagi rezeki juga dengan keluarga Farel dan Farel Prayoga. Ujang ucapkan terima kasih. Ujang ucapkan terima kasih buat palop-palop yang menyimak sampai ke menit ini. Setia banget kalian ya. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian puas dengan cerita pengalaman Ujang halu ketika berada di kediaman Farel Prayoga. Ujang halunya pamit dulu, semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.